Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anakku, sebelum kita berdoa mempelajari SBK, dulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Semoga anak-anakku sehat walafiat. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi ini kita masih diberi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat melihat alam semesta yang indah ini, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur ya, yang tak terhingga. Karena coba rasakan, kalau kita tidak bersyukur atau tunggu ajab dari Tuhan. Makanya kita kalau bangun tidur kita mengucapkan alhamdulillah menurut agama dan kepercayaan. Alhamdulillah kita dapat menghirup udara yang segar. Masih kita dipanjangkan umur. Udara itu mahal. Kalau di rumah sakit berapa? Oksigen itu Allah memberikan untuk umatnya seluruh dunia yang tak pernah habis. Ya, jadi kita bersyukur. Nah, baik, silakan dibuka PSBB-nya halaman 23 tentang logo. Ya. Nah, kita membahas tentang logo. Perhatikan baik-baik. Logo itu bermacam-macam maknanya. Ya. Logo merupakan tanda atau lambang atau simbol yang mengandung makna dan digunakan sebagai identitas sebuah lembaga atau organisasi, baik perusahaan atau individu, agar mudah diingat oleh orang lain. Logo banyak digunakan untuk memasarkan produksi, perilaku wirausaha. Logo yang digunakan oleh lembaga atau organisasi. Misalnya contoh yang di buku kamu tulisnya Palang Merah Indonesia, logonya apa? Tanda tambah. Ya. Itu logo. Tanda tambah. Koperasi. Itu. Lihat koperasi gimana? Logo Pesona Indonesia. Logo ASEAN. Bahkan logo dunia. Partai, organisasi, contohnya PAN, PDI, Golkar, bermacam-macam logonya. Ya, itu organisasi. Koperasi, lihat organisasinya apa? Pohon beringin, bintang, timbangan, padi, kapas, rantai. Itu melambangkan koperasi. Ada makna dan ada tujuan. Misalnya timbangan harus adil, rata, jangan miring. Padi dan kapas itu apa? Makanan. Kapas itu baju. Nah itu. Pohon beringin itu teduh, teberang yang tidak goyang, ditampa oleh apa? Angin dan ribut itu. Rantai itu melambangkan persatuan, kekeluargaan. Itu ada maknanya, ada tujuannya. Sama ASEAN. Kuning itu apa?
hijau, merah atau apa, tuh ada maknanya. Lambang-lambang itu melambangkan apa? Ikatan itu berapa? Nyasian 10. Lambang kuning itu apa? Biru apa? Merah apa? Itu ada maknanya. Tuh diingat dibaca. Nah, apa tujuannya? Bukan asal memberi lambang. Lihat Karang Taruna, lambangnya apa? Iya, seperti bunga teratai ya. Karang Taruna itu lambangnya, itu ada maknanya. Jadi kita harus bisa menerjemahkan dan lambang-lambang dan apa tujuannya. Kebanyakan untuk memasarkan, menarik. Dia contoh organisasi. Kalau sudah mau pemilihan umum, lihat, sudah berlomba-lomba. Ya, lihat organisasinya bagaimana dia. Berikan lambang bendera tuh. Kamu sering lihat di jalan-jalan berdirian bendera. Ya, tapi Bapak minta jangan diganggu punya orang. Dilihat saja. Jangan dicabut punya orang. Enak ya? Jangan dirubik-rubik punya orang. Kalau jatuh diikatkan. Yang mana saja. Ya. Jadi lambang-lambang itu menentukan makna dan tujuannya. Nah, misalnya contoh tadi logo PME, Palang Merah Indonesia. Berarti dia mengurusi masalah donor darah, bencana alam, ya, dan sebagainya. Makanya kita misalnya anak donor darah tuh ke PME, nah, sangat membutuhkan bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan, ya, seluruh Indonesia sangat membutuhkan darah. Nah, bagi mencari darah O, AB, ya, A, nah darahnya ada B, nah itu macam jadi ada darah kan, darah A, darah B, O, AB, nah itu kalau mau yang ngurusin cuma ke Palang Merah Indonesia, jangan ke koperasi, itu lain tujuannya lagi kalau ke koperasi. Jadi kemana? Itu lambangnya sudah. Oh ini PME, berarti mengurusin masalah darah, masalah bencana alam. Nah, masalah apa itu? Membantu dia dalam perusahaan. Orang bencana alam itu ada luka-luka kan? Dan itu buat PME membantuin. Nah, selain yang ditugaskan oleh pemerintah, ada tugasnya lagi yang lain yang mengurusi PME itu untuk membantu yang orang yang luka-luka, mengobati, nah mencari darah, donor darah dan sebagainya. Nah, lain lagi dengan koperasi. Nah, koperasi itu masalah pangan. Misalnya pangan itu seperti apa? Misalnya ada masalah simpan pinjam, ada KUD, Koperasi Uner Desa. Berarti Koperasi Uner Desa itu mengurusi tentang apa? Kebutuhan masyarakat. Misalnya jual pupuk, obat, rumput ya, bukan obat apa, lain obat untuk suntik lain. Kalau suntik itu apotek. Nih yang koperasi ini obat rumput, obat hama, itu di koperasi. Membeli hasil gabah itu tugas koperasi. Misal bibit kita menyediakan, pabrik untuk menggiling padinya, bibit-bibit siapa? Seperti bibit jagung, bibit apa kacang dan sebagainya. Nah itu yang digunakan untuk apa? Koperasi. Bisa simpan pinjam ada juga. Nah itu KUD, Koperasi Uner Desa. Ada juga KPN.
koperasi pegawai negeri. Nah, ada juga koperasi perkotaan, ada juga namanya. Bermacam-macam namanya. Adalah lambangnya Kopta, koperasi perkotaan. Nah, itu. Tapi kita kalau diamanatkan ya sebagai ketua koperasi kita harus jujur. Ambil buku kamu sana. Ya, ini punya teman kita ngasih soal kemarin Bapak. Ya, makasih ya anak ya. Mau bikin video dulu. Nah, jadi koperasi tadi bermacam-macam kegiatannya. Nah, kita bagaimana mengelola koperasi supaya koperasi itu maju, supaya orang itu tertarik untuk simpan pinjam. Karena ada sifat kekeluargaan, asasnya kekeluargaan, modalnya dari uang anggota. Jadi koperasi itu setiap tahun kita harus melaporkan sisa hasil usaha itu dibagi. Jangan untuk ketua, jangan untuk pengurusnya saja. Itu bagi rata antara anggota dengan pengurusnya. Jadi naik. Nah, jadi bisa pengurusnya utang berapa persen, tadi bagi setiap tahun dilaporkan. Jangan sampai berapa tahun tidak dilaporkan, itu namanya bukan koperasi. Ya. Jadi koperasi itu setiap tahun namanya SHO, sisa hasil usaha itu harus diumumkan sama rapat anggota. Untuk berapa anggota? Makanya di sana anggota, ketua, sekretaris, bendahara itu harus ada mengadakan musyawarah setiap 1 tahun, paling lambat 1 kali harus ada untuk melaporkan hasil kegiatan apa, misalnya keuntungannya apa, ya. Nah, itu yang bagus. Jangan rasa melihat ini milik sendiri, bukan, itu milik. Jadi ingat ya. Nah, jadi koperasi tadi modalnya dari mana? Dari anggota. Ini kan ada iuran wajib dan ada iuran sukarela. Misalnya kamu setiap bulan berapa sukarelanya, setahun berapa bayarnya, itu dari perjanjian di dalam formulir yang kita isi sebagai anggota koperasi. Ingat ya, itu saja. Atau logo Pesona Indonesia itu menarikkan bagaimana kita Pesona Indonesia, misalnya taman apa, sebut lambang-lambang supaya tertarik. Nah, sama saja dengan logo ASEAN. Makanya kamu harus baca itu, kuning itu apa, ikatan itu berapa, yang lurus itu ada berapa, maknanya apa. Itu ada tujuan dibaca baik-baik. Jadi ingat, di lambang ASEAN itu jangan kamu ini baca lambang apa artinya, logo dunia. Itu lihat logo dunia, ada juga logo dunia itu. Jadi di sebelah itu melambangkan apa. Nah, itu ada tuh tujuan makna. Nah, itu saja penjelasan Bapak dulu. Nanti akan Bapak kasih pelajaran hari ini. Bapak tidak memberi, hanya Bapak menjelaskan masalah lambang atau logo yang ada baik di organisasi. Organisasi itu kita ada yang partai politik, organisasi namanya itu NAP ya. Nah, PDE, Golkar dan sebagainya. Nah, itu logo-logonya. Ya. Bapak dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong belajar, dipahami dulu. Nanti kalau Bapak kasih soal kamu harus bisa menjawab, nak ya. Tuh, hari ini dadah. Tugas kamu dulu. Bapak dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak minta maaf kalau ada salah dan kekurangan.